ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita di kajian online Ramadan di SPU 11. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikuatkan iman dan juga fisik kita untuk menyelesaikan Ramadan hingga akhir nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada kedua kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang istiqomah dengan sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum memulai aktivitas kita, mari kita buka kajian kita dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, sebagaimana disampaikan bahwa muaji kita pada hari ini adalah Ustadz Haji Imam Ambali, SSI. Dan sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu profilnya, meskipun beliau sudah terkenal. Insya Allah calon bupati berikutnya ya Ustadz ya. Waduh, masih jauh. Amin, amin. Baik, ini profil singkat beliau. Nama Haji Imam Hambali, lahir di Serang, 1971. Sudah berkeluarga, istri Dr. Hajah Nurita Hidayati. Anak ada 2, Mikail Zaki Murtado dan Sahla Naswa Kamila. Tempat tinggal di Jalan Puspa 12, Blok H nomor 22, Cikarang Baru, Bekasi. Kemudian pekerjaan saat ini adalah wira swasta dan juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024. Pendidikan S1 Statistika ITS Surabaya, S2 Marketing IBN Jakarta. Selanjutnya aktivitas organisasi saat ini selain sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi 2019, juga sebagai Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Bekasi, Ketua Umum Forkami Kabupaten Bekasi, Pembina Yayasan Peradaban Cordova Cikarang Baru, Pembina Yayasan Islam Mekar Indah Cikarang Baru, Ketua Yayasan Muslim Bersaudara, Ketua Umum KOMPI, Pembina GUM Kemindo, pendiri dan pengurus Forum Bank Sampah Bekasi. Kemudian aktivitas bisnis beliau saat ini PT Wilantika Salam Mandiri sebagai komisaris, kemudian Yayasan Peradaban Cordova sebagai pembina, kemudian CV Imhasa sebagai direktur, dan PT Satwiga Mustika Naga sebagai kepala cabang Jakarta Raya. Kemudian pengalaman pekerjaan beliau, dosen luar biasa Universitas Al-Falah Surabaya, purchasing staff PT Satya Jaya Keramindo Bahagia Indah Balaraja Tangerang sampai 97, manajer purchasing PT VGI sampai dengan 2006, manajer purchasing logistik PT Toso Indonesia sampai dengan 2011, senior manager warehouse dan logistik Detpak Indonesia sampai dengan 2013, dan senior manager PT Prudential Life Assurance Indonesia sampai dengan 2013. Demikian mungkin profil singkat dari muaji kita pada hari ini. Selanjutnya waktu dan tempat Ana serahkan ke Pak Ustadz Imam Hambali untuk menyampaikan paparannya. Pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, hingga dengan pagi hari ini masuk pada hari ke-9 Ramadan, kita masih diberikan nikmat dari Allah berupa keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan untuk hidup. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita pun masih diberi kesempatan juga menyelesaikan satu Ramadan ini. Dan inilah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita 2 bulan lalu pernah berdoa. Doanya diberi keberkahan di bulan Rajab, diberi keberkahan di bulan Sya'ban, dan disampaikan umur kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita pada waktu itu diijabah oleh Allah, sehingga kita bisa masuk bulan suci Ramadan ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, serta keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang ikhlas istiqomah senantiasa mengikuti jalan beliau. Ikhwafillah rahimahullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Di hari ke-9 ini, saya sebelum masuk pada materi, mau tanya dulu nih kepada jemaah, kepada teman-teman semua, sudah seberapa banyak ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan hari ke-9. Ya, mudah-mudahan kita bisa maksimal. Dan khusus bagi peserta, ini Pak Isman yang hadir berapa orang nih? Sekitar berapa nih? 19, Ustaz. 18 berarti. Banyak berpasangan ini, banyak berpasangan Pak Imam. Banyak berpasangan. Oh ya, ada pasangannya. Jadi saya pengen ngasih hadiah nih pada yang hadir ya. Wah. Yang sampai hari ini sudah khatam Quran, tolong diinfo ke Pak Isman. Nanti saya mau kasih hadiah pulsa kuota. Ya, Pak Isman catat ya. Tapi yang hadir aja yang di sini nih, sebagai bagian daripada rasa syukur saya kepada ikhwas sekalian yang sudah internasional. Mungkin kalau Pak Yadi pas sudah khatam ini. Jadi ini penting sebagai bagian kita untuk membangun rasa kegembiraan dalam ibadah itu. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat kita masuk bulan Ramadan, kan itu banyak tuh spanduk-spanduk marhaban ya Ramadan. Ya, itu adalah merupakan spirit kita supaya kita masuk bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Rohbun itu maknanya adalah rasa senang, rasa gembira. Sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, maka semua ibadah yang akan kita lakukan harus kita hadirkan dengan suasana kegembiraan. Karena kalau suasana kegembiraan itu hadir dalam diri kita, maka insya Allah kita akan mudah menjalani bulan Ramadan. Ya, bisa kebayang kalau suasana masuk kita, suasana hati kita di tengah sekarang wabah yang ada, kita sedih, kita tidak akan bisa maksimal. Setiap amal kalau dilakukan dengan suasana kegembiraan, insya Allah suksesnya besar, peluang suksesnya besar. Tujuan kita kan la'allakum tattaqun, maka akan kita mengejar ketakwaan. Peluang untuk mencapai takwa akan besar. Kalau kita mulai sebagai psikologis pribadi kita, itu dihadirkan suasana kegembiraan. Sebaliknya kalau nggak gembira, lawan gembira itu sedih. Kalau sedih, tidak semangat, maka apapun kegiatan, pekerjaan seseorang, kalau tidak diiringi dengan rasa gembira, maka biasanya tidak akan berhasil. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah wabah sekarang dengan tema yang diberikan oleh panitia adalah temanya membangun kerja-kerja sosial di tengah umat. Sementara kita ada PSBB ya. Bekasi itu udah PSBB sejak tanggal 16 bulan April yang lalu. Ya, jadi sekarang udah tahap kedua. Pembatasan sosial. Nah, kita ngomong kerja-kerja sosial. Nah, sebetulnya dari kondisi sekarang, maka peran untuk kita mengaktifkan kegiatan sosial di tengah situasi sekarang itu banyak kemungkinan kita bisa menjalankannya. Tapi sebelum itu kita perlu sampaikan tentang apa itu definisinya, tentang yang berkaitan dengan masalah pekerjaan sosial. Ya, ini kita samakan dulu sebelum kita bahas secara rinci. Kalau dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ya kerja sosial, ada dua ya, ada dua kata. Kerja itu adalah berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan. Itu definisi pekerja. Banyak definisi lain, tapi kita ambil definisi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan sosial itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, kemasyarakatan, kemanusiaan, kepentingan umum, ya. Terus juga kita membantu orang lain berderma. Jadi ini intinya adalah bagaimana kita memperhatikan, membantu orang lain di sekitar kita. Itu definisi kami. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari pekerja sosial, definisinya dari Undang-Undang 14 tahun 2011 yang dibuat oleh pemerintah RI, ya, kita, itu ada pekerja sosial. Kalau pekerja sosial definisinya ribet, ya ribetnya kenapa? Karena definisinya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai praktek pekerjaan sosial, dan mendapat sertifikat kompetensi. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang 14, maka seorang yang bekerja sosial harus dapat sertifikasi kompetensi. Nah, kita pakai definisi mana? Pembahasan ini kita akan menggunakan definisi yang sederhana saja, yaitu adalah kerja sosial berbuat sesuatu untuk meringankan beban orang lain. Jadi seperti bagian daripada bagaimana kita Alhamdulillah dalam pandangan Islam. Nah, ini adalah topik-topik yang kita akan bahas ya. Pertama tentang definisi, kemudian adalah manusia sebagai makhluk sosial. Kita harus paham dulu kondisi yang Allah ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Kemudian ada perintah secara spesifik dari Allah untuk berbuat baik. Dan kita juga akan membahas sedikit tentang masalah kader itu secara otomatis kalau lihat dari manhaj kita. Kita punya maratibul amal, nanti maratibul amal ini mendorong atau untuk beraktivitas sosial. Nah, terakhir kita akan bahas masalah sharing pengalaman saya dalam mengelola aktivitas sosial. Mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan dalam waktu 20 menit, sehingga sisanya bisa kita diskusikan bersama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksi sosial itu adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang memang dihadapi oleh setiap orang. Orang itu sejak mulai lahir sampai dengan dia matinya nanti, itu tidak mungkin tidak berinteraksi. Dia pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Sejak mulai dia lahir, dia butuh bantuan orang lain. Yang nggak mungkin dia lahir sendiri seperti ayam. Ya kalau ayam, dia mandiri dia. Begitu dia lahir dari cangkang telur, dia pun keluar sendiri tuh, dipatok-patok sendiri. Begitu selesai keluar bisa dimakan sendiri. Itu ayam itu. Tapi manusia itu tidak begitu. Manusia itu sejak lahir nggak punya apa-apa, dia butuh bantuan, dikasih makan, ditolong orang, sampai dia mati pun nggak ada mati kan. Orang yang mayat misalnya jalan sendiri, ngangkul sendiri, ngubur sendiri, nggak ada. Jadi semua itu merupakan bagian yang memang dilakukan. Itu adalah sebuah keniscayaan bagi setiap orang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memulainya, menjelaskan tentang penciptaan manusia itu dengan tujuan atau dengan fungsi adalah untuk mengenal satu dan yang lainnya, sehingga dia berbentuk kelompok-kelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya. Sebagaimana yang sama di slide itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, ayatnya masyhur yang kita sering dengar ayat ini. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ada kata-kata di sini adalah yang disebutkan ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kalau pertamanya ya ayuhan nas inna khalaqnakum. Khalaqnakum berarti Allah menciptakan, itu tidak ada pengaruh orang lain, itu murni Allah itu. Ketika bicara khalaqah, maka Allah yang murni, nggak ada intervensi yang lainnya, ya, nggak ada bentuk-bentuk lainnya. Jadi ketika membuat laki-laki, perempuan, jadi manusia jenis cuma dua jenisnya, laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis yang lain. Laki-laki bukan, perempuan bukan, nggak ada. Jadi kalau ada orang yang laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, gayanya itu penyakit. Karena Allah menciptakan itu cuma dua jenis saja. Tapi begitu Allah menyampaikan tentang su'uban wa qabaila, suku-suku dan bangsa-bangsa, Allah menggunakan redaksi ja'alna.
Ja'alna itu memiliki pengertian Allah membuatnya, menciptakannya secara ada unsur manusia yang melakukannya. Dia bentuk kelompok, komunitas, dan dari semua jenis interaksi sosial itu, Allah yang dimuliakan itu bukan background, bukan latar belakang apapun ya, sukunya, bangsanya, bukan, ataupun keahlian dan lain itu bukan. Tapi apa yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia insya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang betul-betul paling bertakwa insya Allah. Kemudian kita lihat juga binatang ya, dan benda-benda alam. Itu kalau kita perhatikan baik-baik. Itu mereka juga sebetulnya saling berinteraksi. Dia membentuk kelompok-kelompok ya. Seperti misalnya burung-burung yang Allah sampaikan ini dalam keterangannya di Al-Quran surat An-Naml ayat ke-38. Itu adalah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tiada binatang-binatang yang ada di bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat seperti kamu juga. Jadi mereka juga berkelompok. Kita lihat kalau burung terbang mesti bareng-bareng, ikan bareng-bareng, semua bareng-bareng, berinteraksi. Jadi ini adalah merupakan satu keniscayaan interaksi dari binatang juga sama. Dan juga benda-benda langit. Benda-benda langit. Ini dalam 15 ayat 16 Allah sampaikan di sini, Allah berfirman, "Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin." Dan sungguh kami telah menciptakan burujan, gugusan bintang-bintang, kumpulan-kumpulan bintang, bintang berkelompok. Ya bentuknya mungkin kalau kita ada rasi itu, ya rasi bintang Scorpio, bintang macam-macam lah, saya juga nggak apa. Tapi intinya ada bentuk-bentuk berkelompok. Bahkan matahari kita ini juga dia berputar di garis edarnya dengan membawa sistem tata surya dia. Ya, wasam cita jadi mustaqarrillah ada alikatab wajib azizin amin. Dan matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Dia berkeliling di garis edarnya dengan seluruh komponen, seluruh planet-planet yang ada di dalamnya. Sistem tata surya kita. Jadi hampir semua bintang atau benda-benda alam ini ya memang adalah merupakan makhluk yang sosial, saling berinteraksi gitu. Apalagi manusia, tentu saja manusia ini memiliki fungsi yang lebih ya. Jadi ketika bicara tentang interaksi sosial, kalau antum perhatikan baik-baik, ya semut misalnya, itu kan kata-kata ada umamun, itu kan dari umun, ada kumpulan, ada induknya pasti kalau benda hidup ya. Nah semut itu ada ratunya. Ratu semut itu memberi manfaat kepada masyarakat semutnya, begitu. Lebah juga ada. Jadi setiap orang kalau kita perhatikan, setiap makhluk Allah dalam contoh binatang ini, ketika dia memberikan manfaat yang banyak kepada anggota-anggotanya semua, itu secara otomatis dia jadi pemimpin di situ. Dia mengendalikan tuh. Ratu semut itu kan ngatur semua. Kenapa dia jadi yang ngatur? Karena dia memberi manfaat yang dirasakan langsung oleh si anggota-anggota dari kelompoknya. Lebah juga sama. Ada lebah. Ada bahkan tugas-tugasnya. Ada lebah penyerang, ada lebah penjaga, ada lebah macam-macam. Semua juga sama. Itu ada ratunya juga. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara sunatullahnya bahwa interaksi itu selalu akan terjadi, dan orang yang memberikan manfaat paling banyak di interaksi tersebut itu dijadikan pemimpin oleh komunitas seperti tadi itu. Dan manusia juga sebenarnya mirip seperti itu, hanya kalau dalam Islam yang menjadi pemimpin itu tidak boleh hanya menjadi manfaat, tetapi yang harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia memberikan manfaat secara ekonomi, secara fisik banyak diberikan, itu binatang begitu, karena nggak ada tugas-tugas kekhalifahan, tidak ada tugas-tugas kepemimpinan secara umum. Jadi dia memberikan manfaat kepada anggotanya, maka jadi pemimpin. Tapi manusia tidak seperti itu. Dia harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hanya memberikan manfaat, ngasih bantuan, ngasih apa, tapi dia arahnya tidak untuk taat pada Allah, tak masuk. Ya, manusia harus juga selain contoh dari memberikan kepada yang lainnya, dia juga mesti memberikan
arahan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentang masalah keutamaan. Ya, topik keutamaan bagi kita orang lain. Kita sama-sama juga mengetahui dengan jelas, ini juga sangat jelas perintah Allah bahwa berkaitan dengan berbuat baik kepada orang lain itu adalah merupakan bentuk aksi sosial kita. Ya, bahkan kalau kita perhatikan ajaran kita ini itu tidak mungkin berlepas diri dari akhlak kita kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Orang yang taat ibadahnya secara mahdoh, tetapi tidak mewujud kepada ibadah-ibadah sosialnya, maka dia belum menjadi orang mukmin yang baik. Orang mukmin yang sebenarnya adalah yang menjadikan tangan dan lisannya aman buat orang lain, bisa membantu. Bahkan dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ini, urutan berbuat baik juga sudah diatur oleh Allah. Ini dalam surat An-Nisa 36. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah pada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, ibadahlah kamu kepada Allah dan jangan mensekutukannya dengan yang lain. Dalam lanjutannya ini tidak hanya berhenti di sini, wabil walidaini ihsana, wabil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junub wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa ibnis sabil. Wa malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi di sini setelah Allah perintahkan kita untuk ibadah kepada Allah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Bukan menjelaskan di sini. Yaitu ada pertama kepada orang tua kita, kemudian karib kerabat, ini karib kerabat saudara-saudara, adik, kakak, mamang, uwa, om, tante. Jadi jalur yang berkaitan dengan masalah rahim itu, ya itu adalah berkaitan dengan karib kerabat. Baru anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman, ibu, sabil, saya. Nah, ketika orang tidak berbuat seperti itu, disebut oleh Allah sombong. Ya Allah tutup ini ayatnya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tak menyukai orang yang sombong dan suka bangga-banggakan. Kemudian juga adalah keutamaan kita kepada Allah berbuat baik. Allah akan mencintai orang yang berbuat baik. Kita sering dengar innallaha yuhibbul muhsinin, banyak ayat-ayatnya. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai muhsinin, orang yang berbuat baik. Kemudian juga yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa hakikatnya kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dalam bentuk sosial apapun namanya, itu nanti akan kembali kepada kita. Kita mungkin sudah mengerti ini, tinggal meyakini aja menjalankan. Ini benar rasanya kembali kita, gitu ya. Itu kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kamu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Dan Allah juga ada juklak, ya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Itu ar-Rahman. Jadi janganlah kita terlalu khawatir tentang apa yang sudah kita perbuat baik, kita sesali, itu nggak boleh. Kita berbuat baik kepada siapapun. Boleh jadi yang kita berbuat baik jadi musuh kita, lawan politik kita. Dulu ngaji sama kita, dulu ikut sama kita. Sekarang jadi pengurus partai lain misalnya, jadi orang lain. Nggak masalah. Karena kebaikan yang kita berikan kepada mereka, insya Allah akan balik lagi kepada kita sekalian. Dan yang berikutnya adalah bahwa kebaikan yang kita lakukan itu dekat dengan rahmat. Orang yang berbuat baik itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terakhir nih adalah tentang Allah akan meringankan kesulitan kita di dunia dan di akhirat kalau kita berbuat baik dengan meringankan beban orang lain. Ini hadisnya panjang, saya kutip saja singkat. Allah Rasulullah SAW telah menyampaikan, wa man yassara ala muhsinin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah
Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia akhirat. Jadi kesulitan yang kita hadapi, itu Allah akan membantu ringankan kalau kita juga meringankan beban orang lain. Dunia wal akhirat. Kalau kita lihat di akhirat, itu kan dalam fase kehidupan kita akan masuk pada fase akhirat. Ya, kalau fase kehidupan dari alam ruh, alam dunia, alam kubur, nanti kita akan ketemu yaumul ba'ats, hari berbangkit, nanti ada fase ngantri kita, nanti ada fase kita untuk persiapan dihisab, dan itu adalah masa-masa sulit itu. Dan ketika kesulitan kita yang akan kita hadapi nanti, kalau kita pernah berbuat baik pada orang lain di dunia ini, maka Allah insyaAllah akan berikan kemudahan, meringankan kesulitan kita nanti di akhirat kelak, insyaallah. Dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata baik itu dalam bahasa Indonesia, bentuk bahasa itu banyak. Yang tadi saya sampaikan di sini adalah kebaikan dalam makna yang mudah dilihat oleh panca indera kita, menggunakan kata-kata hasanun. Innallaha yuhibbul muhsinin. Terus juga ahsantum. Jadi kalau kebaikan itu kata-kata hasan semua tuh yang dipakai tadi. Itu adalah maknanya, secara definisi kebaikan yang seperti itu. Itu yang mudah dilihat. Yang mudah dilihat sehingga orang lain itu juga akan bisa mengidentifikasi, oh ini orang baik nih, tapi sifatnya umum. Ya. Misalnya itu Pak Fauzi orangnya baik, gitu. Pak Heri orangnya baik, Pak Isman baik orangnya. Itu umum baik. Orang juga melihat kebaikan-kebaikan itu secara kasat mata, manfaatnya. Ya, dan juga kelihatan. Gitu. Lawannya adalah as-sayyi'ah, yaitu keburukan. Keburukan yang kelihatan. Secara mata orang melihat keburukan. Nah, di bahasa ada kebaikan yang lain itu ada khairun, ada birru, ada ma'ruf, itu artinya kebaikan juga. Itu, tapi kalau khairun, itu kebaikannya memiliki pengertian kebaikan yang memang tidak mudah dilihat oleh mata. Harus dipikirkan, ya, seperti keadilan, keutamaan, kemanfaatan, ya. Bahkan hadis yang namanya khairun nas, infa'uhum binnas, begitu. Itu kata-kata khairun itu kemanfaatan, dipikir dulu, nggak bisa langsung dilihat. Kalau birrun itu kebaikan atau kebajikan, itu lebih kepada akhlak, kemudian ketaatan. Nah, ini bedanya ya, tapi paling tidak kita menggunakan definisi yang hasanun dalam pembahasan kita pada kali ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah bahwa dalam organisasi kita, ya kita ada tahapan-tahapan amal. Nah, dari maratibul amal, itu kalau kita perhatikan 1 sampai 7 itu yang berkaitan dengan kemasyarakatan itu di poin 3 sampai 7. Kalau kita ingin mencapai bagaimana dakwah ini syiar ini bisa meluas, maka aktivitas sosial kita itu menjadi keniscayaan yang harus kita laksanakan. Islahun nafs yang tahap pertama itu kan lebih kepada pribadi, ibadah-ibadah makhluk kita, memperbaiki diri kita, pemahaman kita, itu menguatkan kapasitas diri kita secara umum dengan keislaman. Tahapan kedua adalah mulai ini kepada takwin baitin muslimin. Nah, itu adalah merupakan bagian yang di internal diri kita dan keluarga kita. Jadi pemimpin, cari makan yang halal, masih rezeki yang halal buat anak istri kita. Nah, itu di wilayah 2 ini kita memang masih belum masuk terbuka secara sosial. Begitu nomor 3, irsadul mujtama, bagaimana membangun masyarakat, beramal ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ini kan mungkar, lawannya ma'ruf. Ma'ruf juga baik tuh. Tapi kebaikan ini adalah kebaikan yang berdasarkan syariat Islam, ya ma'ruf gitu. Dan diakui secara umum oleh masyarakat. Wah, ada tahlil waton, pembebasan negeri-negeri Islam, kita berkontribusi di negeri kita ini ketika tahun 45. Itu kan kita punya slogan tuh ya, slogannya itu apa tuh? Merdeka atau mati. Itu kan sebenarnya dari kata-kata iskari manaumut syahid, dan itu hidup mulia atau mati syahid sebetulnya. Pada waktu itu kemuliaan itu adalah kemerdekaan. Dan teman harus tahu nih, hari ini tanggal berapa nih? 9 Ramadan. 9 Ramadan itu kalau dihitung background dulu, itu ada ini hari kemerdekaan Indonesia nih hari ini. 9 Ramadan itu sama dengan 7 Agustus 45. Jadi kita sebenarnya
sedang memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari ini ya, dalam hitungan Hijriah. Dan berikutnya adalah islahul hukumah. Bagaimana memperbaiki pemerintahan ini, fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif dalam pemerintahan demokrasi sekarang. Ini di sini nih fasenya. Nah, kalau kita perhatikan semua tahapan-tahapan itu adalah merupakan sebagian besar membutuhkan peran kader untuk aktif di kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini mendorong kita. Apalagi nanti berkaitan masalah ada telukayani ada ulil ummati al-islamiyati. Ya, terjemahan umumnya adalah bagaimana kita harus menjadikan diri kita itu memiliki kontribusi dalam membentuk peradaban Islam. Dulu Islam pernah berjaya, jadi jangan pernah kita itu merasa rendah diri. Islam ini sekarang situasinya mungkin umat Islam lagi jauh ya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Tapi jangan salah, dulu kita pernah menguasai peradaban dan itu manfaatnya besar. Alam jadi bagus dan alam ini mulai rusak ketika ada revolusi industri sampai sekarang. Terus turun ya kualitas lingkungan dan lain sebagainya. Itu karena memang ada renaissance Eropa itu. Ketika peradaban Islam mulai redup, muncul peradaban yang lain, peradaban Eropa itu potensi alam jadi pada rusak semua, dikeruk semua, dihabisi. Polanya itu pola-pola seperti itu peradaban yang sekarang ini. Jadi yang kuat menghabisi yang lemah. Itu adalah satu konsekuensi ketika Islam tidak hadir dalam kita memegang peradaban Islam. Dan baru terakhir adalah mustajiatul alam. Bagaimana kita ini berikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spirit kita yang menjadikan kita itu mau tidak mau harus terjun, harus masuk dalam wilayah beraktivitas dalam amalan-amalan sosial. Poin berikutnya adalah saya ingin coba menyerangkan atau membahas sharing ya, lebih kepada sharing tentang poin penting apa saja dalam mengelola aktivitas sosial ini. Ya, pertama bahwa setiap orang itu harus memiliki semangat yang kuat untuk menjadi bagian dari amal sosial. Karena ini adalah kita harus pahami bagian yang terpisahkan dari dakwah kita. Aktivitas sosial ini itu bisa menjadi penopang dan pelindung dakwah kita. Boleh jadi kita pada saat interaksi dakwah itu berhadapan dengan masyarakat-masyarakat yang bisa menjadi penghambat dakwah. Ya, kalau dalam kategori singkat ya dakwah kan ada beberapa, ada orang-orang yang menjadi penggerak, muharrik dakwah. Ya, kita nih pengurus, aktivis begitu, itu muharrik penggerak. Ada pendukung dakwah. Kemudian juga ada yang tahapan berikutnya itu adalah yang dia tuh tidak mengganggu, tapi nggak mendukung. Ya, jadi tahapnya ada 4 nih. Pertama penggerak. Yang kedua adalah yang mendukung. Dia nggak jadi pengurus, tapi dia aktif membantu. Ya, membantu akses, membantu donasi, membantu dukung. Tetapi juga dia itu tidak menghambat. Nah, 3 kategori ini, Alhamdulillah, itu adalah merupakan teman-teman kita semua. Jangan kita bertengkar dengan mereka ini. Mereka itu adalah bagian dari dakwah kita. Ada yang terakhir, yang keempat nanti itu ada yang mengganggu. Nah, ketika ada yang mengganggu, ada yang menghambat, ada yang menghalangi, boleh jadi kalau kita punya aktivitas sosial yang bagus, maka yang menjadi penopang, pelindung kita itu mereka. Ya banyak kisahnya ketika Rasulullah SAW juga banyak menjaga orang-orang yang bukan beragama Islam, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menjaga Rasulullah SAW. Kemudian kita harus memahami bahwa ketika kita menjadi bagian aktivitas sosial ini, itu menjadi captive market ya. Captive market itu adalah segmen yang kita bisa langsung untuk meningkatkan ekspansi dakwah kita. Kalau dalam istilah yang saya gunakan, misalnya ada kader organik dan non organik kira-kira begitu. Berapa jumlah yang memang menjadi kader terbina kita? Itu pasti lebih sedikit jumlahnya dibanding daripada kader-kader yang umum yang sifatnya menjadi pendukung. Nah, ini yang pendukung ini jadi captive market kita untuk mengembangkan syiar dakwah kita. Kita harus pahami juga berikutnya adalah ini menjadi wadah untuk membangun ketokohan kader. Orang yang terjun di situ itu jadi potensi untuk meningkat ketokohannya di level kader. Ada kader-kader kita yang punya kemampuan bagus di sifatnya itu di internal organisasi, tapi begitu terjun di masyarakat nggak bisa dia, komunikasi terhambat dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian gimana kita terjun di masyarakat itu membangun ketokohan, sekaligus meningkatkan kapasitas kader kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kaitan dengan masalah ini itu tidak bisa lepas dari dakwah. Ini harus dari pemahaman kita bersama. Yang berikutnya, sharing point pentingnya adalah dalam mengelola aktivitas sosial, itu adalah meluruskan niat dalam beramal sosial. Ya, sering yang saya temui itu, orang-orang yang aktif di bidang sosial ini, itu mudah baper. Ya, begitu nggak didukung, langsung berhenti. Begitu dikasih masukan, nggak terima, langsung nggak bergerak. Begitu ya. Itu banyak tuh terjadi di beberapa aktivitas kegiatan organisasi kita. Dan kedua juga, dengan niat yang benar, diperbaharui terus tuh. Supaya nggak baper dan supaya nggak terbawa arus. Ini dua hal yang sering kita temui dalam aktivitas sosial di tengah masyarakat. Ya, karena kita nanti akan berhadapan dengan banyak pihak yang boleh jadi secara pemikiran, secara latar belakang itu berbeda. Tapi itulah konsepsi dakwah secara umum sebetulnya itu. Dan yang berikutnya juga yang kita harus persiapkan dengan baik adalah bagaimana membangun kepercayaan publik. Ya, jadi ketika kita membangun, membentuk, mengelola, pastikan timnya itu solid. Ya, termasuk pemilihan tokoh dalam lembaga. Jadi yang kita tokohkan siapa ini gitu. Itu perlu kalau kita tokohkan dan kita munculkannya orang yang mungkin secara lisannya kurang bagus, di masyarakatnya kurang bagus, nggak bisa. Nggak bisa kita mengelola aktivitas dengan baik. Makanya perlu walaupun kita tidak menjadi penggerak ataupun pemimpin di situ, atau kita jadi pemimpin tapi kita nggak punya kemampuan yang sifatnya bisa mendongkrak ya kemampuan sosial kita bisa menentukan siapa yang tokoh yang kita bisa masukkan di situ sehingga bisa mengangkat organisasi sosial yang kita miliki. Yang berikutnya adalah kelengkapan legalitas. Ya, jangan sampai kita buat kalau mau berkelanjutan ya itu stempel aja nyari hilang begitu ya. Ini stempel dipinjam nggak balik-balik. Itu sering terjadi tuh beberapa tuh ada program baru dibuat baru rame begitu ya. Nah, itu perlu legalitas. Insya Allah saya perhatikan beberapa kelembagaan di tempat kita di khususnya Dapil 6 ya atau di SPO 11 ini kan ada tuh wajih-wajih yang sudah ada. Nah jadi kalau bisa kita yang sudah ada wajah yang lengkap legalitinya itu diaktifkan tuh, dioptimalkan dan administrasi dirapihkan supaya ini dibuatkan lagi. Yang berikutnya untuk membangun kepercayaan publik itu adalah penguasaan branding di media sosial. Ya. Kita punya teman-teman yang punya kemampuan sosial yang media sosial yang bagus, sehingga kita bisa susun supaya brandingnya bisa menjadi baik. Berikutnya lagi adalah ini yang penting nih, mungkin bisa jadi kajian bersama, ya pembahasan kita, diskusi. Kalau nanti aktivitas sosial kita itu bisa bagus, bisa berkembang, kita harus menjadi pelopor dalam program yang dibutuhkan publik. Pelopor itu maksudnya apa? Dalam konteks produk ya, produk di pasar. Itu salah satu yang menjadi leader produk leader, market leader itu adalah yang menjadi pelopor yang pertama kali gitu. Walaupun nanti ketika itu dia tidak besar karena kemampuan dan lain sebagainya, tapi pelopor itu yang jadi penting. Di tengah masyarakat sosial itu mungkin banyak yang kita bisa jadikan kegiatan-kegiatan program yang mempelopori kita, yang kita pelopori. Idenya banyak beredar, tapi jarang ada yang menjalankan. Ya contoh misalnya kalau di masjid nih, kita bisa buat perhatian kepada marbot masjid, atau bisa nyusun program misalnya yayasan pemerhati marbot, gitu. Jadi ngurusnya marbot aja tuh, itu bisa. Nanti akan terbangun tuh branding yang bagus bahwa kita punya perhatian kepada marbot. Kita khusus membersihin WC contoh, membersihin WC aja, nggak usah manajemen masjidnya yang ribet. Manajemen masjid itu agak repot tuh. Saya sejak tahun 2000 ngurusin masjid, paham mana yang menjadi krusial, mana yang kita mudah kerjakan. Atau sound system ini kan tidak perlu kapasiti background syar'i yang cukup. Ya cukup misalnya sound system masjid, WC masjid, perbaikan perhatian terhadap marbot dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh dari bagaimana kita membuat peloporan terus dibangun, nggak berhenti. Ada lingkungan, masalah sampah, kita fokus misalnya nanam pohon, udah kita memperhatikan 1 meter persegi pohon berapa contoh misalnya itu. Buat tuh kelembagaan itu, fokus di situ, ngomong di media, pemerhati dan sejenisnya. Itu dia akan ngangkat itu, terbentuk lingkungan sosial yang bagus. Ya, kemudian juga bantaran sungai misalnya contoh. Ini saya ngomong begini karena memang saya ada aktivitas di Bank Sampah dan juga di Komisi 3. Saya beri Komisi 3, itu namanya lingkungan.
banyak bantaran-bantaran sungai itu nggak kepake, sehingga tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini kita bisa ambil potensi-potensi itu bagi setiap teman-teman info sekalian yang ingin masuk pada aktivitas sosial. Atau di bidang sosial, misalnya masalah Bu Ampo udah banyak, bisa banyak, miras sudah, anti contoh, masalah anti rentenir, kan belum ada nih yang kencang tentang masalah, ayo kita lawan tuh, Bang Emok, ngomong aja banyak, buat program khusus di situ, muter-muter di situ, yang lain-lain, contoh ya, seperti itu. Nah, kita fokus di situ, nanti insya Allah banyak pendukung yang akan menjadi bagian dari kita. Layanan umum, ya. Masalah publik ini menarik nih kalau mau dibahas ya. Sebenarnya saya kepingin kalau bisa diimplementasikan. Apa masalah publik, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah musola-musola atau masjid yang menjadi layanan publik. Contoh, masjid-masjid atau musola di SPBU, masjid-musola di rumah sakit umum atau swasta. Ya mungkin nggak bagus tuh. Kita berikan misalnya penilaian, kita buat penilaian atau lomba masjid publik, musola publik. Kita rating mereka itu. Kan kalau misalnya ratingnya jelek kan malu untuk mereka. Itu kan mengedukasi manajemen masjid mereka dengan cara merating. Kalau kita bisa buat seperti ini, ada panduannya, ada SOP-nya, kita tentukan siapa orangnya, kita cari sponsor untuk melakukan kegiatan donasinya untuk hadiah dan lain sebagainya, itu banyak itu mestinya. Hal seperti ini belum terlibat banyak orang. Ini saya kira perlu kita bangun ya di edukasi atau diskusi kanan sekitar. Terus ada pemerhati trotoar, paham dan lain sebagainya banyak ya. Itu ada perempuan dan keluarga, kita fokus di situ. Kita mau juga fokus pekerjaan formal, UMKM, topang, uang parkir dan lain-lain. Kita perhatian di situ satu aja. Jadi dalam menangani sosial ini saran saya tidak usah banyak, satu aja. Kayak kemarin juga misalnya soal Palestinaan, satu aja orang Palestina. Nah, nggak campur-campur, fokus di situ. Itu insya Allah bisa akan lebih mudah kita mengelola aktivitas sosial. Kemudian yang juga penting kita harus perhatikan adalah sinergi dengan semua kalangan. Nah, ini adalah kaitan dengan sinergitas ini perlu. Dan nanti bisa menjadi bagian kita untuk meningkatkan operasional daripada kelembagaan sosial kita. Bentuk sinergi itu apa, dalam bentuk apa kita sebutnya sosial ini? Ada pelayanan. Ya, layanan ini adalah pemberian bantuan, material skill up, bantuan material ya bentuknya, kebutuhan pokok, kayak sekarang sebetulnya. Di tengah wabah, di bulan Ramadan, ini sebetulnya banyak orang ingin sekali melakukan aktivitas sosial. Tapi mereka punya duit, punya harapan, nggak punya tenaga. Itu kita masuk tuh sinergi masuk di situ. Itu yang mendistribusikan, brandnya pakai brand mereka, barang kesehatan kita munculkan, kita bergerak. Dan kita kan yang lebih tahu lapangan siapa yang butuh, siapa yang tidak, siapa yang lebih mendesak sekarang. Itu kita bisa distribusikan kepada mereka. Yang kedua pemberdayaan. Ini adalah kaitan dengan masalah fasilitator dan kemitraan. Jadi pemberdayaan ini demi rahmat Allah Subhanahu wa taala bentuknya bisa seperti ini contoh ya, kalau kita ambil sekarang. Banyak bantuan-bantuan pangan dari orang-orang yang muhsinin, orang baik. Dia punya kemampuan, dia pengen meningkatkan amal kebaikan di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan kepedulian. Tapi dia nggak punya, dia punya duit doang nih. Nitip ke kita, misalnya contoh nih. Nah, pemberdayaannya kita kan akan cari itu siapa suppliernya. Nah, carilah supplier teman-teman kita yang memang kompeten di bidangnya. Inilah mungkin sinergi yang kita bisa bangun. Jadi kelembagaan yang kita miliki itu tidak menyiapkan apapun dalam kaitan dengan masalah-masalah resources-nya yang berhubungan dengan sumber-sumber tadi itu, pembiayaan dan operasional. Tapi kita menyiapkan tenaga, kelembagaan, legalitas. Inilah yang kita pakai nih. Ya, jadi kelembagaan tidak mungkin semuanya pegang semua. Dia yang sumbernya, dia yang distribusinya, dia yang supply-nya dan sebagainya. Itu tidak mungkin seperti itu. Perlu sinergi. Dan yang ketiga dalam sinergi itu masalah advokasi. Ini berat. Advokasi ini berat. Ya. Jadi kalau kita masuk pada wilayah ini memang perlu effort yang lebih luas lagi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pentingnya adalah yang saya dari pengalaman yang saya jalan sekarang ini. Ya, kita perlu profesional dalam manajemen aktivitas sosial. Ingat bahwa aktivitas sosial ini adalah bagian daripada aktivitas dakwah kita. Jadi harus diseriusi, harus ditekuni. Kita tentukan tim yang baik. Ini penting, tim ini penting sekali. Kalau bisa yang chemistry-nya cocok. Boleh jadi kapasitasnya bagus, tapi tidak chemistry-nya nggak cocok dengan tim yang lain. Sebaiknya dikelompokkan sesuai dengan kecocokannya masing-masing. Segmennya banyak tuh, kegiatan sosial. Ya.
Kemudian juga yang berikutnya adalah ketika manajemen ya kita harus diatur lah. Ada prinsip umum manajemennya, ya, ada planningnya, ada organizingnya, ada executingnya, ada controllingnya. Ya planning dalam kaitan masalah perencanaan. Jadi kalau dalam konteks manajemen, kalau kita ingin menjalankan aktivitas kan pasti ada tujuan yang tadi disampaikan di awal definisinya. Nah, untuk mencapai tujuan itu harus direncanakan. Kalau tanpa perencanaan itu sama aja dengan kita itu ngawur jalannya mau ke arah mana, tujuannya nggak jelas. Oleh karena itu, Ibu Rahimahullah ketika menyusun program satu misalnya A, maka udah satu fokus itu diselesaikan. Jadi begitu dimulai, maka harus diselesaikan setiap proyek dengan konsep manajemen itu. Begitu diketahui perencanaannya jelas, tujuannya apa, kita ngukur tuh sumber dayanya, apa yang diperlukan semuanya, bentuklah organisasinya. Dalam organisasi itu adalah tim, ya wadahnya, subnya, begitu, sub dari wadah yang dibentuk. Dan baru setelah itu ada proses untuk menggerakkannya, menggerakkan masanya, menggerakkan tim kita. Apa yang menjadi motivasi tim untuk bergerak? Ini penting. Apakah kalau misalnya kita lihat dari sisi kegiatan-kegiatan bisnis, kan orientasinya adalah profit. Tapi kalau sosial itu bukan profit. Walaupun kita tidak, ya, walaupun kita ini tidak dilarang juga untuk memberikan kafalah kepada operasional teman-teman yang berjalan. Dalam zakat misalnya juga ada amirin gitu ya. Kita bisa pakai konsep-konsep seperti itu sebagai lembaga-lembaga sosial yang ada. Dan juga adalah controlling. Ini termasuk masalah reporting, ya, laporan ke publik. Ini jadi penting. Oleh karena yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengelola aktivitas sosial ini, pastikanlah kita itu betul-betul yang paling awal itu ya agar kita konsisten terus adalah menjaga niat kita bahwa ini adalah bagian kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat saya sharing pada pagi hari ini. Sambil nanti mungkin kita bisa diskusi tentang apa yang saya sampaikan terkait dengan masalah kerja-kerja sosial di tengah umat. Dan situasi sekarang itu karena ada pembatasan sosial sudah bisa dipastikan banyak orang yang kesulitan. Ya. Data yang saya dapat dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi saat saya kunjungan ke sekretariat, ketemu langsung dengan Pak Bupati sebagai ketua COVID dan juga Pak Dr. Alamsa sebagai juru bicara, itu jumlah yang terdata yang menjadi kebutuhan mendesak ya bagi warga Bekasi itu ada 152.000 orang. Itu di luar dari bantuan-bantuan yang diplot oleh pemerintah pusat, kementerian, provinsi, orang yang sudah miskin saat ini itu banyak sekali. Nah, maksudnya apa? Saya menyampaikan ini bahwa ladang amal kita di bulan Ramadan dengan kita saat ini menjadi bagian daripada aktivis dakwah saat ini, itu peranan kegiatan sosial menjadi sangat bisa dilaksanakan dengan sebaik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah kepada Ustadz Imam Hambali telah memberikan pemaparannya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Silahkan. Sudah dibuka sesi tanya jawab. Pak Isman, bisa ya, kalau yang chatting ya. Ya, Ustaz. Kalau ada chatting ya, bisa dari situ. Ya, buat chatting juga bisa. Ya. Ya, Ustaz. Kalau ada ya, kalau nggak ada berarti sudah selesai. Sementara ini di chatting belum ada pertanyaan, Ustaz. Cuma begini, Ustaz, mungkin sekedar sambil menunggu ya, yang lain mungkin ada pertanyaan lain. Kadang-kadang ketika kita beraktivitas sosial itu kan memang kondisi di masyarakat juga berbeda-beda latar belakang gitu, Ustaz ya. Dan
kadang-kadang gitu ya ketika mereka tahu oh dari PKS nih, ada juga yang langsung apa ya apa istilahnya langsung ngambil jarak atau mungkin apa namanya ya mungkin kalau dia punya power juga mungkin dia menghambat gitu ya. Nah itu seperti apa mensikapinya itu Ustaz? Ya, baik, kedua Pak Isman. Jadi dalam kita melakukan interaksi sosial, tadi kan saya sampaikan bahwa itu bagian dari dakwah. Sehingga niat kita itu adalah dalam rangka untuk syiar Islam, ya dengan wajihah sosial. Terus orang tahu ini orang PKS, ya nggak apa-apa, bagus-bagus aja. Beberapa teman-teman ketika tahu kita orang PKS malah banyak mendukung. Tetapi ada yang akan mendukung, baik itu fitrah, itu hal yang lumrah terjadi. Kita ini kan sebuah partai politik, pasti